Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal karya seni patung. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran muatan IPA ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Hari ini kita akan memakai buku dinas halaman 33. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pengertiannya dulu, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup, yang kita khususkan di sini adalah tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan. Jadi bedanya kalau generatif secara kawin, sedangkan vegetatif tanpa perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi sendirinya. Jadi vegetatif alami ini terjadinya pada bagian tubuhnya sendiri, baik itu batangnya, baik itu akarnya, dan sebagainya. Lalu kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu adalah dengan bantuan manusia. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dulu ya. Nah, lihat di bukunya, pada gambar pertama itu ada gambar nanas, lalu ada tunasnya yang dimasukkan ke dalam air. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Lalu yang gambar ketiga ada pohon pisang tuh. Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah vegetatif alami ini, yang pertama adalah tunas. Tunas pohon pisang tumbuh dari pangkal batang pohon pisang induk di dalam tanah. Tunas pisang itu tumbuh menjadi pohon pisang baru. Nah, kalau tunas pisang ini bisa dilihat di gambar di bukunya juga bisa. Nah, tunas pisang itu indukannya kan ada. Biasanya ada di samping-sampingannya itu anakannya yang bentuknya masih lancip. Nah, itu yang disebut dengan tunas. Lalu coba lihat gambar kedua, itu ada bawang merah. Pasti tahu kan bagaimana bentuk aslinya dari bawang merah ini. Nah, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, kalau umbi lapis ini adalah umbinya yang berlapis-lapis. Kalau kalian potong bawang merah itu kan kelihatan tuh ada lapisan-lapisannya. Nah, makanya itu disebutnya umbi lapis yang membengkak. Di tengah-tengahnya itu akan tumbuh nanti tunas-tunas baru kalau misalkan ditanam di tanah. Lalu ada lagi, kalau kalian mau lengkapnya ada di buku Bu Pena. Di buku Bu Pena halaman 13. Lalu setelah umbi lapis ada yang namanya umbi batang. Untuk contohnya ini ada ubi jalar dan juga kentang. Kita ambil contoh adalah kentang supaya kalian bisa lebih mudah membayangkannya. Kentang itu sesungguhnya adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang tersebut menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sebenarnya kentang, ubi jalar itu adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, yang menggembung atau membengkak atau menggelembung menjadi umbi, di mana umbi ini menyimpan cadangan makanan. Yang kita ambil manfaatnya itu adalah umbinya itu tadi, si kentangnya itu. Jadi yang tumbuh ke atas, yang tumbuh di atas tanah hanya batangnya saja. Jadi si umbinya ada di bawah tanah. Lalu ada lagi umbi akar. Nah, kalau umbi akar di sini contohnya ada wortel, lobak, dan singkong. Kita ambil contoh paling gampang itu adalah wortel dan juga singkong. Kalau kalian pernah lihat wortel atau singkong tuh kan biasanya kalau setelah di pasar-pasar itu ada biasanya
ada akar-akarnya sedikit. Nah, itu yang namanya umbi akar. Umbi akar itu adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung juga, sama. Jadi akarnya itu yang menggembung, jadinya umbi, yaitu umbi akar. Makanya biasanya pada saat dicabut kayak wortel, singkong, juga apa tadi, lobak, itu biasanya ada akar-akar yang kecilnya sedikit karena mereka itu tumbuhnya dari akar itu tadi. Lalu ada geragi. Geragi ini juga bisa disebut dengan stolon. Stolon itu batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki dan juga stroberi. Kita ambil contoh adalah stroberi. Stroberi itu menjalar dia. Nah, jadi makanya disebutnya tumbuhan menjalar. Jadi dia itu tumbuh, batangnya itu di permukaan tanah dan juga ada yang di bawah. Makanya disebutnya geragi atau stolon. Lalu yang keenam adalah akar tinggal. Akar tinggal ini pengertiannya adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Kalau untuk contoh akar tinggal itu paling gampang, bisa kalian lihat di rempah-rempah yang ada di dapur kayak kunyit, jahe, lengkuas. Jadi di situ batangnya itu tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Kayak kunyit kan itu ada di dalamnya, batangnya itu sebenarnya yang tertanam. Jadi yang kelihatan itu hanya batang-batang, yang di atasnya itu daunnya. Biasanya kan yang kelihatan ada batang sedikit, tapi yang tumbuh yang di tanahnya itu yang kita ambil manfaatnya. Lalu yang terakhir itu ada spora. Nah, spora ini jarang ditemukan. Banyak itu ditemukannya pada lumut dan juga paku, pada tumbuhan paku. Kalau di buku itu ada contohnya paku sarang burung. Nah, kalau spora ini bentuknya itu seperti biji, tapi sangat kecil dan tidak bisa dilihat hanya dengan mata, tetapi harus dilihat dengan mikroskop baru bisa kelihatan. Nah, kalau untuk vegetatif alami mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.